Let's start. Video ini akan mereview series Kamen Rider Gabu episode ke-6 yang berjudul Transformation is Bitter Coklat, atau yang bisa diartikan perubahan itu adalah coklat yang pahit. Coklat, wah, ya kan? Keren. Judulnya tuh keren. Tapi apakah isinya tuh keren? Jadi sebelum aku mereview, ini ada disclaimer terlebih dahulu. Yang pertama, gue pakai face to cam kan, biar enak aja. Terus ya kan, seperti kita diskusi. Yang kedua adalah ini ada dua, review non spoiler dan review spoiler. Oke, yang ketiga adalah ini videonya pastinya tidak akan aku edit sama sekali. Jadi murni ini adalah aku bicara dengan opini aku sendiri. Clear? Oke. Kita masuk ke review non spoiler. Jadi karakteristik Soma itu sangat menarik sekali saat tarangan. Di awal-awal aja sudah bikin colorful, menyenangkan, dan bikin tuh, tahu kan para Gochizo di awal-awal adalah premis ceritanya kan. Ketika Gochizo itu berbaris-baris, ketika disuruh sama Soma, itu sangat enjoy banget tuh, sangat relate banget itu loh, keren ya kan, bikin imut, menggemaskan, ada di sana sini, ada tempat, ada peralatan tool, peralatan bengkel, atau ada di bagian itu kan Habibare itu macem-macem tuh kan. Itu sangat wow, indah tuh, menggemaskan. Gojizo-nya menggemaskan sangat, keren sih. Terus masalah koreografi fighting, gila, keren. Itu nggak ada lawan bro. Meskipun ya ada bagian akrobatik di bagian lawan Granute Otake melawan Samurai Gabu, itu sangat gila, keren. Sinematiknya keren. Gila bro, itu keren banget. Itu hal paling nggak kuduga adalah Soma itu mempunyai entah karena plotnya, atau karena eksekusi ceritanya, atau karena directionnya, itu si Kamen Gabu itu itulah sesuatu yang diganti Otake. Kalian belum nonton di episode sebelumnya, episode kelima, kalian bahas tahu apa keunikan dari monster Granute Otake ini. Nah, apa itu ya kan? Yaitu lendir ya kan. Lendir itu bisa membuat Kamen Gabu itu jadi lemah sedikit di dalam fightingnya. Nah, itu oke banget. Terus satu lagi, fighting Kamen Rider Valen melawan Gochizo Granute Otake. Dia sedang membalaskan dendamnya. Wah, revenge ya kan. Itu keren sih. Ya kan. Kalau karena revenge itu masuk ke review spoilernya kan. Itu ketika Lori pas dendam, tuh gila sih. Itu gila-gilaan ya kan. Itu gila-gilaan. Terus bener nggak ada akrobatik sama sekali, dan tidak ada namanya seperti kayak sedikit brutal aja gitu fightingnya, bikin penyajiannya, fightingnya bikin terpukau, terus finishingnya, terus itu keren sih. Ketika finishing pistol ke atas itu pelatuknya dia kesini langsung memutar kayak sound desainnya tuh keren sih. Terus membentuk coklat bulat itu kan, coklat bundar, terus dilontarkan ke Granute Otake, terus dilumuri dengan coklat, langsung turun meledak. Itu itu keren sih. Itu keren abis. Fightingnya bisa
bisa. Wow, keren sih. Wow, keren. Terus bagian lengkapnya masalah sana sini, lengkapnya masalah tentang si Stomak, masalah si Hensin Beb Gabu, ya kan? Si Hensin Beb Gabu, terus masalah si dua berarti ini si siapa? Sita sama Chip itu kan juga si Nilf itu gila apa ya eksekusi dengan baik menurutku. Ada satu teori yang menarik, ada satu gagasan yang menarik dalam seperti waktu si keren sih. Itu sih keren sih menurutku. Nggak ada apa ya bisa dispesifik kalau misalkan non spoiler ya, ya kan. Jadi begitulah masalah mengenai yang bergabung. Terus paling besar adalah ini Somat bertemu dengan si teknisi. Ya kan. Yang aku baca-baca di episode sebelumnya itu teknisi yang dimaksud itu adalah Dendes Tomax ya. Ini bukan spoiler ya, ini udah ada di episode sebelumnya. Oke, Dendes Tomax ya. Itu gila tuh kayak lo mau gini gini gini. Oke, aku demi begini harus melakukan sesuatu nih untuk si cucuku ini ya. Gimana nih? Wah, itu sih keren sih. Ya maksudnya keren dan Alten tuh meskipun konsepnya tuh template tapi eksekusinya tuh loh pengemasannya tuh gila, tidak ada yang fail di gambar gabu. Nah, nah kelemahannya adalah ini masuk kelemahannya aja ya. Kelemahannya adalah ketika seluruh satu scene ada seorang berpacaran, langsung si ceweknya itu apa kasih percobaan sama si tuang sihirnya, si street magician, ya memang sudah ada lik-liknya juga gambar-gambar juga beredar di website officialnya Kamen Rider, coba aja seperti itu ya kan. Itu ya aku gak kecewa aja sih, ngapain si pacarnya itu lo nggak ngelindungin si ya adalah apa lo harus apa namanya tuh harus mendemokan si itu ya tuh ngapain kayak berasa kayak aneh aja gitu kayak padahal lo lihat tapi lo nggak mendukung malah mendemokan malah kayak apa yang tuh kayak eh, frontal aja gitu kepada satu tujuan satu titik karakter tersebut itu agak tolol sebenarnya agak kurang sih apalagi adegan scene ketika ini mungkin masuk ke spoiler sih ya aku usahakan gimana ya Kenzo Suga sedang mungkin melakukan scene yang sangat gore di series Kamen Rider Amazon yang ada di Amazon itu persis cuman lebih soft gitu kan tapi tidak realistis itu menurutku apa ya orang kayak tapi relate sih dia sangat teriak dia siapa sih hantu kita teriak dia sangat kesakitan dia wow itu sih bikin gila sih ya kata-kata kesakitan itu bisa spoiler itu kan ya nggak bisa sih ya kan ya itu sih itu kurangan terbesar sih terus bagian yang terakhir katanya itu adalah pengungkapan atau penangkapan teori-teori di mana-mana itu bikin kayak oh begini 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 jadi begini oh begini jadi begini itu ya nggak apa itu minor aja gitu minor yang ya minor aja semua aspek yang aku sebutin tadi kelemahan-kelemahan tadi itu minor jadi meskipun plot itu berjalan meskipun ada sesuatu yang agak aneh atau gelagatnya aneh dalam satu entah itu si NPC atau gimana itu ya nggak masalah ya kan ada kita lihatnya seperti apa seperti kayak aneh aja lihatnya NPC kok dukung musuhnya kenapa nggak dukung si protagonisnya aja agak tolol memang si NPC yang ini kan NPC tuh yang ini lah apa namanya tuh yang kepacaran nontonin tuh cewek sama cowok itu kan itu NPC tolol memang sih tolol ya mohon maaf ya gue belak-belakan aja emang ngomongnya biar tidak bertele-tele aja dikit-dikit aja oke
Terus yang paling gue agak spesial ya ini hidden adalah Sachika Amane itu ini masuk spoiler sih. Tapi yakin ini pasti konsepnya template parah. Karena heroin di mana-mana itu selalu mengungkapkan nama itemnya, nama beltnya, nama hensinnya, nama dan sebagainya. Kenapa harus heroin? Kenapa bukan MC-nya? Kenapa bukan second rider-nya? Kenapa bukan third rider-nya? Itu agak kurang bervariatif menurutku. Meskipun tuh, wah ada si cewek cantik bisa seimut ini, seseksi ini, besok ngomong bisa upkan suatu tentang ini ya, hal yang baru ya. Contoh misalkan TV itu adalah media. Itu wah tuh media kan keren tuh kan. Anggapnya apa? Tontonan, ya kan? Media tontonan, alat, ya kan? Nah sama seperti ini, ada satu Gochizo, ya kan? Itu kayak sebuah kayak ya mainan. Emang Banda itu ingin menjual mainan-mainan. Ini bukan spoiler, memang Bandai itu mengeluarkan banyak sekali mainan yang harganya tuh price-nya tuh overprice. Bisa overprice, bisa underprice, bisa juga ya pas lah normal price lah ya. Ya, itu bisa manapun ya kan. Mana harganya itu bisa relatif lah. Mahal, murah, sedang tuh serah. Bandai yang atur. Nah ini sesuai nih. Ya kan? Terus ada lagi referensinya tuh ada Goji. Nah, mungkin masuk ke Easter egg aja. Easter egg itu goji. Ya oke sih, ada makanan namanya goji Jepang. Oke sih, oke. Tapi gak masalah. Itu sih paling apa spesial hidden gemnya di situ. Biar kita menarik, biar kita apa ya sensasinya tuh apa ya, sensasi ya keunikan sensasinya tuh dapat banget di bagian situnya. Wah, kenapa kok bilang kue sensasi? Karena apa ya menamai suatu item atau menamai suatu hensin atau suatu apapun itu skill dengan heroin itu ya template itu template bukan hal yang baru, hal yang mewah-mewah, bukan hal yang istimewa, bukan hal yang menurutku adalah suatu yang niat aja gitu kayak kita taruh gini kita buat seperti ini eksekusinya oke. Simple tapi dikemas dengan baik dan benar. Ini yang aku maksud, ya kan? Kita kan kembali lagi ke series sebelumnya, series Kamen dari Gachat. Apakah sama dengan series Kamen dari Gachat? Beda. Pengemasannya tuh beda. Lihat ya, gue nonton aja season dari Gachat. Awal-awal aja apakah bikin gue tersiksa? Enggak sama sekali. Pertengahan setelah pertengahan tuh apa ya? Mungkin level X ya, level X sampai terakhir itu sangat sangat tersiksa karena metode pengeksekusiannya tuh kurang maksimal dalam pengemasannya tuh di series Kamen Rider Gachat. Beda dengan series Kamen Rider Gabu. Simple, sederhana, tapi dikemas dengan baik. Kalau misalkan Gachat itu kan kompleks kan, ada otomotif, ada hewan, terus digabungkan alkemis itu kan kompleks banget kan, kompleks ya kan. Terus implementasinya juga tidak benar-benar 100% ditampilkan di seriesnya. Sedangkan di series Kamen Rider Gabu itu beda banget, bedanya tuh adalah 180 derajat begitu. Kalau bagi aku sih gitu ya. Kenapa kok bisa beda 180 derajat? Ini kamu nonton ya kan, si snacks kan, temanya kan snacks kan, konsep dengan snack. Ada snacks itu terbagi menjadi dua. Ada snacks yang baik, gochizo, ada yang snacks yang buruk, dark snacks, atau namanya agen, agen atau ya granute lah ya. Ada granute macam-macam lah ya.
Nah, ini bagi menjadi dua nih. Snacks itu bagi menjadi dua. Ada baik untuk kita dan nggak baik untuk semua orang. Jadi bagi menjadi dua, terpecah. Ya kan? Terimplementasikan tuh bagus banget di sini. Ya kan? Kenapa aku bilang ini implementasi yang baik, meskipun simpel ya memang begitu kenyataannya. Tidak neko-neko, ya kan? Episode yang paling gue sayangkan adalah episode nggak salah episode ke-4 kalau nggak salah. Iya episode ke pokoknya pas Marshmallow kalau nggak salah. Itu kurang kurang effort sih, sayang sekali. Be aja memang direkturnya tuh Bapak Takayuki Shibasaki. Memang kalau kita membuat skenario, eksekusi direction tuh memang harus sesuai dengan direction juga, penulisnya juga begitu bagus gitu. Dengan penulisnya Bu Junko Kamura tentu sangat mendevelop dengan baik saat ini. Oke, menurutku. Apakah sampai akhir juga begitu? Simple, sederhana, eksekusi dan juga oke. Kita tunggu aja. Kita masuk ke review spoiler. Oke, kita langsung babakan aja. Yang paling the best of the best of the best adalah debutnya Valen. Gila bro, debutnya Valen is the best. Gila. Jadi kan melihat apa ya, dari awal menuju akhir tuh gila. Jika awal menuju si Anto Karakida menemui si kantornya si seniornya, ya seniornya itu nggak tahu kemana karena dia mengintai semalaman lalu dimakan atau dilahap oleh Granute Otake, udah jadi human press atau akrilik lidah merah ya kan. Tiba-tiba hantu menemui investigasi dan nggak sengaja nemui apa si human press tersebut sudah patah pecah. Ini setelah itu apa berkata si Soma kamu tergabung maksudnya apa kalau pecah itu bisa mati, kata dia. Ini nggak bisa percaya, ini nggak bisa percaya. Si Hanto Karakida melapor ke Profesor Kensuke yang sudah tidur ya. Jadi Kensuke tuh tidur ya kan, gini diganggu sama Hanto Karakida. Kensuke, setolong gimana caranya untuk kembalikan ini? Gimana ini? Katanya dia mustahil. Anjir, itu kayak bisa wow, mustahil mengembalikan gurunya si Hanto Karakida untuk menjadi manusia kembali. Impossible, ya kan? Impossible. That's it kan. Terus kayak dia cuek aja gitu si gurunya bilang gini, siapa dia? Dia tuh guruku. Ini nggak bisa gini sampai dia tuh dispread ya kan. Tuh ketika adegan si hantu kita dispread gini sampai nangis ya kan. Jujur aja ya, ketika dia hantu karakter nangis itu gue merasakan kayak kok kurang ya nangisnya, kayak kurang apa ya, sedikit gok sedikit kurang menurutku. Tapi ya oke lah, sekelas series Kamen Rider Gabu segini oke lah, dapat banget feel-nya tuh, feel desperate-nya tuh bagus banget secara eksekusinya. Jika mengingat ya kan masa lalunya si Soma, ibunya meninggal karena dilap sama Granute serigala atau apapun. Di masa kecil dia merawatnya juga sudah meninggal. Terus apa lagi? Terus si sekarang gurunya dilap sama Granute Otake, patah akriliknya, si human persnya patah. Sedih, Exo. Kenapa coba begini? Kesel kan? Bisa kayak wow, ini baru Kamen Rider yang aku ingat seperti ini. Ini baru tepat sekali, ya kan? Dan ketika itu si Kensuke menjelaskan, aku pernah meneliti tentang membalas dendam, ya kan? Oh, kayaknya sih Kensuke tuh kenapa nggak balas dendam aja ke Granute?
oh ya tolong, kamu kan pernah ngerti ini. Iya, meneliti. Terus karena si Ren juga bilang gini, aku ada satu penelitian untuk mengalahkan Granote, lalu dengan organ yang aku punya ini dari Granote untuk mencapai apa tuh? Mencapai kekuatan dari Kamen tersebut. Jadi loh, dan kekuatan Kamen itu membutuhkan start dengan eh, kekuatan dari Granute, kekuatan dari bibit-bibit tersebut, bibit dari apa ya? Eh, aku lupa tadi, stomach nggak salah. Kayak bibit-bibit organ Granute seperti itulah. Spesies organ sebutlah pokoknya. Kalau misalkan tidak ditanamkan seperti itu, tidak terjadi Kamen Rider aja tuh kayak itu gelap banget sih menurutku. Ya nggak gelap banget sih, sedikit gelap aja sih. Ya. Ini jangan lagi diprotes ini sama ya si orang tua nih sumpah nih kemarin aja episode berapa tuh 5 atau 4 bukan 3 tuh kan diprotes berapa ini padahal apa ya gabut tuh kan ya secara color grading aja yang gelap apa cara cerita eksekusi itu ya biasa aja tapi secara biasa aja tuh bisa dieksekusi dengan baik aja udah bilang simple tapi bisa dieksekusi dengan baik dan benar daripada konsep yang kompleks banget ya kan seperti seri sebelumnya itu tidak memaksimalkan di seriesnya itu agak sayang sekali menurutku itu nah ya kan nah lagi-lagi hal yang simple itu jangan diremehkan hati-hati loh ya siapa tahu saya kamera gabut tuh saya kamera baik oke nah setelah lanjut lagi ke sorry aku ngeluncak dikit karena hal seperti itu agak begitu oke nah ada gue dia tanya tuh si siapa Hanwarda apakah memasukkan organ genotena ke dalam tubuh manusia masuk diriku itu adalah aman ya nggak tahu aku belum coba loh hah? Hah? Apa kau menurutku aku nih ingin menjadi kelinci percobaan kabur dia si Hantu Karkida dia lagi merenung kondisi apa merenung apa yang dia pikirkan dia kan merenung tuh masalahnya dia bapak-bapaknya dia ulangi lagi dari awal merenung masuk gurunya dia ya kan sebelum itu ya kan ya kan sebelum itu kan suasananya tuh malam hujan itu gila tuh bagus banget itu secara penempatannya wah gila hujannya tuh beneran gak sih hujannya tuh kayaknya luas banget tuh hujannya tuh kalau misalnya beneran sih gila beneran gila emes gila jadi nggak kayak disirami sama air itu enggak ini bener hujan kayak world buildingnya tuh gila keren banget nice gila bro pada saat uh, lampu sore dia tarik itu wow keren sih wow seperti kehidupan sehari aja memakai lampu sore lampu kuning sore itu wah keren sih menurut keren sih itu keren sih itu keren nice oke okay. Lanjut lagi apalagi yang scene ketika hantu Karakida merenung di malam penuh hujan ya kan dia sedang merenung ketika bersama dengan gurunya hantu Karakida sedang berantem ya kan berantem terpukul-pukul terboyok padahal dia lagi kerja padahal lagi belajar apa nggak tahu dia pelajar atau pekerja nggak tahu kan statusnya dia terbonyok-bonyok diselamatkan sama si gurunya dia seniornya dia udah ucap begitu ya ngomong berkata-kata kayak ke Hantu Karakida oh ya kau pengen seperti dirimu si Hantu Karakida ini pengen kayak si gurunya ini oke langsung lagi dia menawarkan diri ke Kensuga
apapun resikonya, apapun kejadiannya ke depannya, nggak peduli apapun, yang penting gue harus mengalahkan Granute Otake, Granute tersebut untuk membalas dendamku ke ke seniorku, balas dendamku. Apapun terjadi ke depannya nggak peduli, gitu. Nah ini dia nih. Nah, ini teori kebelakangan aja ya, Dia memulai operasi. Ini kenapa kelemahan terbesar ini ya? Kelemahan terbesar di Series Mergabu episode 6 adalah operasinya fiksi. Nggak realistis. Kenapa kok dia nggak pakai bius? Harusnya kalau misalnya lo operasi itu pakai bius. Dia bilang anestesi lokal. Anestesi lokal kan bius lokal. Dia pakai ini apa? Pisau. Dia mau ini pakai anestesi lokal. Dia pisau. Dia pakai suntik jarum. Why? Ini menurutku agak tolol sih menurutku si directionnya ini. Harusnya ini pakai anestesi lokal aja ya. Masa pakai bius? Biusnya mana? Nggak ada biusnya. Sayang banget menurutku. Benda yang dia pakai nggak sesuai ucapan dia. Tolong ya. Directionnya. Gimana ya? Agak sulit memang. Sulit memang. Jadi gitulah ya, sulit memang. Operasi-operasi itu memang harus lebih ngeri, lebih deep lagi tuh harus dengan realistis. Soma tuh bagus tuh Soma. Dia masuk Soma kan dia kan tidur kan dia operasinya kan sama di stomach kan tertidur operasi nggak tahu operasinya berhasil atau gagal tuh ya terjadi lagi di operasinya si hantu Karakida. Operasi itu kesakitan di si hantu Karakida itu kesakitan karena dilihat kan dia pakai pisau dan gitu. Wow, itu sih gila sih. Itu sih gila sih, pengen kayak bikin takut aja orang ya kan. Masuk tuh bibit organ Granute tanam di tubuhnya si hantu Karakida. Sini masuk ke tubuhnya, jerut ya kan, dijahit. So dia lemas tidur ya. Tinggal 2 lagi ya jahitannya, hancur, ya kan? Itu bikin gue kayak, ini lama banget jahitnya, anjir. Kayak tuh, ya itulah. Di sisi lain, Soma, ya Soma sedang mempromosikan ramen, kan? Mempromosikan ramen. Tadi promosi ramen tau lah ya ramen. Goji sudah mengintai si orang yang menjadi Granute Otake yaitu yang nama jadi apa state magician ya kan. Ngintip di bawah kayak ini. Katain tuh, ada stomach yang itu ya. Aku laporkan ke ini aja si Soma aja ya. Awal ini langsung ke Soma, langsung ke situ. Ya dapat sana aja sana ya maaf nanti aku mau nyebarin promosi ke tempat lain aja ya dulu ya cek amannya ya. Oke, bye kan bye ngintip ke situ. Oke, udah mengantar. Oke, udah lagi ya, bagus ada kayak seperti ini kan si orang ini kan lagi melakukan street magician pesulap ya kan, ada melakukan atraksi balon ya kan, atraksi menghilang-hilangan. Ya, hilang dari mana? Dari perutnya yang jadi itu loh, yang jadi akrilik itu dia, ya kan? Dan ketika itu, Soma si magician tersebut memang satu orang yang berpacaran tadi, ceweknya nggak ambak pakai kain merah tutupi, ya kan? Langsung Soma sampaikan itu, cowoknya lihat loh si Granutenya, dia malah protes, malah frontal ke Soma, bukannya malah dia demo Soma, frontal ke Soma, lo marah-marah sama Soma, lo ngapain marah-marah protes sama Soma, why, ya kan? Lo udah lihat ngerinya depan itu, ngerinya si Granute monster itu yang street magician, malah marahnya ke Soma, kan tolol. Ini tolonglah men
direction-nya tuh benerin deh. Benerin direction-nya, benerin deh. Kalau lu benerin ya, ini jadi series yang episode yang bagus banget sih menurutku. Gila. Gila. Itu bikin gue aduh aneh sih, aneh. Maaf ya, perlu maaf anjir. Lu ngalir aja, pergi aja, ngapain? Wong si ceweknya tuh terima kasih sama Soma, si cowoknya malah protes, marah-marah sama Soma. Kan nggak sinkron tuh kan? NPC tuh nggak sinkron. Ini aku masuk NPC-nya nggak sinkron. Harusnya bisa sinkron. Kalau dia terima kasih, dia ketakutan, kabur dia harusnya si cowoknya itu. Kenapa lo nggak kabur? Kenapa lo protes ke Soma? What the hell? Hal seminor itu aja bermasalahan, iya bermasalahin lah supaya anda ke depannya nanti bisa lebih bagus lagi eksekusinya. Nah gitu loh. Dia kabur tuh. Harusnya transition belum menjadi Granuta Otake. Ya kan tuh faktinya keren. If you non spoiler. Langsung apa kelemahan dari si Soma lendir. Dia pakai kicking kami dan kicking kami nggak salah. Dia tendang langsung dia kepesetan. Itu sih gila sih, keren sih. Pada jalan itu kepeset lagi tuh. Itu sekeren lucu sih, itu lucu sih. Ya tahu kecil aja gue ya kan. Ya kan. Nah, di scene berikutnya adalah si hantu Argeda tuh sadar sempoyongan sambil nembak si Gernute Otake. Anjir, yang kaget. Ini kan. Gue tuh kaget loh, cuma kaget kayak gentakan ini, kaget loh, beneran kaget loh, nggak salah loh, ya kan, nggak salah loh, kaget loh gue, tembak dari jauh ya kan, langsung seperti ini, apa namanya tuh, si kata kayak gini, kayak zombie gitu, sepoyongan, gini, hey, kau mau balas dendam, yang ini kan, yang kau bunuh guruku, anjir, keren banget. Gila, I like this is moment. This moment, debut is this moment, gila. Kata si itu siapa sebelah itu debutnya cupu. Menurutnya bukan cupu sih. Memang debutnya tuh memang karena ada operasi yang masih belum apa ya selesai. Diperban langsung Henshin. That's it kan. Henshin kan menjadi Kamen Rider kan. Dan debutnya luar biasa secara sequence Henshin, terus mulai dari ada aluminium foil, itu kan keren tuh kan. Kalau kita makan coklat masih ada aluminium foil warna perak, emas, ya kan. Lalu ketika buka aluminium foil, coklat tuh kita makan coklatnya ya kan. Itu keren tuh ya kan, wah keren sih. Keren, jos, keren, nggak kalah keren tuh kan. Terus apalagi ya, ini pas dapat acting, jangan bener nggak ada akrobat sama sekali. Dia pakai teknik apa ya, gun dia punch gun aja. Ketika dia menjatuhkan satu tiang dari tiangnya itu tembak jedor langsung kayak jatuh, pakai pisau ini langsung terbang tuh tinggi langit tuh si Granuta Otake pakai jurus yang istimewa. Wow, gila. Selesai sekali itu si Soma dateng tuh. Kenapa kok ada itu, siapa ya dia ya? Anak sih kan lu bilang, kok ada kamen lain selain si Kebun Merah ya? Bener, itu benar. Dan itu dia lahir, dia sudah lahir. Wow, itu sih gila sih. Momen paling gila sih. Itu referensinya wow, gila. Mes gila, keren. Wow, keren. Ya kan? Terus Kensuga ngambil si kokoton kan. Wah, terus si kabur ya. Emang cerita seperti itu kan. Langsung si Neil datang. Dia bilang apa? Stimulasi itu penting. Anjir. Kita bahas masuk ke teorinya. Oke, yang pertama adalah masalah Kensuga. Itu referensinya dari mana? Dari Willy Wonka.
dari Charlie and the Chocolate Factory. Anjir tuh keren banget loh. Pengenalan apa situasi, kondisi ketika si Valen itu cakap kayak depresi, spread banget kepada suatu itu. Kenapa guru ini? Dia cuek tuan gila tuh bersama aktor yang misterius tapi lo curigai itu gila tuh keren banget sih lo Kensuga tuh kan. Apakah Kensuga ini akan menjadi Kamen Rider? Apakah Kensuga ini akan berakhir kepada Hando Karakida? Apakah Kensuga ini akan punya eksperimen yang luar biasa yang bisa menyamai Kamen Rider Valen dan Kamen Rider Gabu? Wah, ini menarik sih kan. Karena kan ada klik-klik yang menarikkan ada Kamen Rider Gabu kan. Ya itu kan ya nggak pasti juga sih. Ya nanti eksperimen dia. Mungkin juga yang lainnya mungkin ya kan. Kombinasi-kombinasi atau elemen-elemen lain atau misalkan ada upgrade lain kan bisa jadi begitu ya kan. Apalagi juga akan menjadi Granute. Wow, sih gila sih. Apakah nantinya Gensuga akan menjadi penelitian profesor dengan penelitian terbaik dan juga penelitian yang luar biasa yang dapat dikatakan oleh Kamen Rider Gabu dan Valen dan The Rider ini. Wow, gila keren. Itu teori yang simple tapi eksekusi dengan baik. Wow, gila sih. Nggak perlu rumit-rumit teorinya, yang penting itu paham aja. Oke. Lalu bisa kalian jawab di komentar aja di bawah ya. Yang kedua adalah masalah The Rider ini kan. Ini aja, Valen aja. Kalau menjadi Kamen Rider itu adalah dengan operasi menanamkan bibit organ Granute ke dalam tubuhnya si Hando Karakida. Apakah The Rider juga begitu? Apakah The Rider kan cewek? Haji Kama nih. Liatin tuh kan perutnya. Wah tuh bikin seksi ya kan. Wah bikin kayak wow masuk gila sih. Serem. Wow gila sih. Auto sensor ya kan. Auto sensor di RTV pasti. Oh, ini pasti ya kan. Gila tuh. Gila kan siapa lagi nih. Wah gila sih bikin gue terkesima. Pak eksekusi di Rider. Kalau nggak ada eksekusi seperti itu lagi, ya kecewa juga sih. Ada seperti itu ya oke sih menurutku. Ya kan oke sih menurutku oke. Dan nggak apa-apa seperti itu. Memang ada menciptakan Kamen Rider seperti Snacks ini, yang dari Snack memang harus tanamkan bibit organ Granute untuk menjadi setara dengan Kamen Rider seperti Kamen Rider Gabu ya kan. Itu oke juga menurutku, masuk akal, make sense. Kalau nggak tanamkan bibit Granute ya kan, bibit dari si aliansi sana, ya gimana lagi mau dengan teknik transformasi yang lebih robotik lagi, itu transformasi yang ada kayak Iron Man tuh kayak pakai teknologi dan juga biologis juga ya kan. Apakah seperti itu? Nggak tahu juga kan si Rider ini ya kan. Apakah Rider ini itu adalah cowok ya kan, bukan cewek, bukan cewek mana, tapi yang lain, kas lain itu kan belum tahu kan. Terus apalagi tuh si kalau misalkan organ ya kan, ini teori yang 3 operasi nggak perlu tuh kedepannya tuh mau depannya tuh seperti apa, resikonya seperti apa nggak tahu. Apakah nge-freeze cam ya. Apakah Hando Karakida akan menjadi Granute atau menjadi Hanto Stomach? Wow, ini menarik sekali.
Wow, ini menarik sekali. Wow. Jadi manusia bisa beregenerasi menjadi alien monster stomach. Wow. Bisa jadi nggak sih? Jadi nggak sih? Wow, gila sih. Gila sih. Terus final formnya atau extra final formnya tuh ya mirip-mirip seperti kayak Jamato, ya kan? Ini ya kok Jamato itu ketika Raider playernya tuh eh, retire itu kan kembali ke si bapak si siapa Archimedel kan menjadi Jamato, ibu Jamato dalam tubuhnya. Contohnya si Bava, ya kan. Kalau di series Kamen Rider Gabu pada karakter Hando Karakida tuh langsung dioperasi tanam langsung kayak di apa ya biologisnya langsung gitu nggak pakai apa ya kayak magical oh, di kids kan pakai magical kalau di series Kamen Rider Kids kalau sini nggak pakai magical langsung ada yang biologis operasi belah belah ya kan organnya kan itu kak ngeri kan itu kan gelap kan gelap dari series Kamen Rider Kids kan wow gila sih auto sensor bener auto sensor gila bro auto kepotong tuh dikat tuh kan dikat langsung dia selesai tuh sini tuh clear tuh ya kan ya kan ya kenapa seperti itu ya karena aku agak khawatir juga seperti itu langsung apalagi tuh si pokoknya tuh berbagai hal extra final formnya ada campuran si granute dengan si coklat tuh ya pokoknya tuh kejauhan lah ya kejauhan sorry kejauhan ya kan terus ini nih itu kan ya kan kayak itu mainan ya Gojiso-nya itu kan Gojiso dibilang mainan ya jelas lah pandai mainan ya kan terus apa lagi itu kan dia namanya Gojizo dari kata cemilan Goji memang bener aku lihat di apa search tuh memang bener nama cemilan tuh ada yang namanya Goji lu cek aja di search ya kan Goji Jepang ya masa ada cemilan Jepang ya kan beneran ada ternyata oke menurutku oke referensinya oke ya kan Eh, ini referensi Toy Story itu ketika si apa ya tidak ketahuan sama si Cikamane ya kan Cikamane mengetahui itu dia nggak menjadi benda hidup lah si Gojijo-nya itu kayak bener kayak Toy Story bener referensi seperti itu cuman ya siapa tahu si Cikamane bisa melihat Gojijo tuh hidup seperti layaknya imut-imut mengemaskan tadi oke sih menurutku dan nggak masalah gitu ya. Depannya mungkin bisa begitu oke nextnya apa lagi ya nah ini Nilf ya kan Nilf apa ya, dokumen dari Dentes Tomat bahwa penelitiannya main operasi si Soma untuk apa masih gabu merah itu adalah gagal total. Tapi sih sebelum gagal total ini wah ini menarik banget nih kamu kok bisa gagal total nih kan ya oke sih oke sih oke sih gagal total tapi ya kan Nilf ini rasanya tuh kok kayak kayak villain Kabuto villain kayak serasa mencurigakan gitu antara Nilf ini Nilf tuh suka sama si Rengo nggak suka sama si Chip sama si Tasomat ini karena lu nggak laku lu nggak kurang istimewa lu kurang motivasi kurang apa ya kurang kurang mengimplementasikan ke dalam suatu uh, human presence tuh masih kurang lah makanya ketika di podcast sama Erang Sumbat kenapa nih kok kualitas si human presence masih gitu-gitu aja masih gitu-gitu aja makanya podcast sama si Lenggo Stomat kan lu gila tuh sesuai dengan si Nielf ini nanti memuji si atasannya si Lenggo Stomat ini gak suka dengan interpretasinya terus suka masuk ke dunia bumi dan menjadi manusia dan sebagainya itu suka tuh rencana apa lagi yang dilakukan itu adalah
dengan menginvestigasi Kamen Rider Gabu dan Kamen Rider Valen. Nah, itu bikin gue kayak mikir nih, kalau ada investigasi terus berarti ketahuan. Masih kayak ini, kayak ini apa? Spider-Man sih menurutku. Jadi Green Goblin itu mengintai si Peter Parker. Si siapa sih Harry Osborn tuh mengintai si Peter Parker. Seperti apa sih Spider-Man itu kan? Aku harus seperti villain Green Goblin balas dendam pada ayahku yang sudah mati. Begini, ayo kan template menurutku, template kan seperti itu, template kan, ya kan? Begitu kan juga bisa. Tapi template-templatenya si Gabu ini, series Gabu ini, tapi eksekusinya tuh lagi-lagi tuh bilang eksekusi, gila, gila keren sih menurutku, gila keren sih, bilang kayak gila sih. Oke, itu cerita aku, ya kan? Terakhir, masalah stimulasi itu penting. Apakah NIOF akan melakukan stimulasi pada ground-ground lainnya, kepada keluarga stomak lainnya, kepada apalagi itu si lainnya tuh agen-agen, ya kan? Di agen itu bisa seperti hantu Arkidam ini Kamen Rider, ini mirip sekali dengan Kamen Rider Kids. Oke, menurutku dan harus dilakukan, ya kan? Bervariatif monster-monsternya dan bilang wow keren sih, ini baru keren sih, agen bisa menjadi Granute tuh bisa wow, ya kan? Jadi bisa upgrade monster, bisa lebih OP menurutku. Wow. Setelah Jamato, kedua favoritku adalah si Granute. Wow. Tiga adalah Megit. Oke. Megit itu di series Kamen Rider Cyber kan? Ya itu aja sih. Terus apa lagi? Oh ini masalah yang lupa gue. Apa ya? Gue inget apa ya? Apa ya? Oh ya nih, Soma mencarkan Vintage Formats. Jadi aku ingin membantu apa ya? Menambahkan suatu badan somat dengan permen, ya kan? Aku butuh pertolonganmu si paman, ya kan? Tentang seperti ini nanti hadiahnya adalah cemilan nanti, ya oke. Oke, tanpa somat demi cemilan akan membantumu, ya kan? Itu sih ya. Oke, tapi kayak gitu doang. Iya, gitu doang tapi kayak itu sih menurutku. Awal kayak kok gitu sih, kayak kurang kurang bisa menginterpretasi kalau bener-bener membantu si Soma ini. Kayak ada suatu hal yang disembunyikan sama Hendes Thomas gitu aja sebenarnya, kayak apa yang disembunyikan oleh Hendes Thomas itu di bumi itu, kenapa? Pasti hal yang lain gitu, ya kan? Ya kan? Tempat yang itu tuh kayak tempatnya si Osama Sentaki Ngojek gak sih? Itu gila tuh, mirip banget, gila tuh di goa, ya kan, orang goa. Itu keren banget sih, tuh keren banget sih. Oke, secara keseluruhan, ya kan, ini kan reviewnya review ngelantur kan. Nah, itu kasih skor berapa ya? Ya 8,7 kali ya, 8,8 deh, ya kan. Nah, dia posisi skor secara keseluruhan series Kamen Rider Gabu episode ke-6 8,8/10 alias cakep. Kalau misalkan, ya kan, dibenerin tuh apa namanya tuh si minta detail itu bisa kuasa 9 lebih, bisa tuh, ya kan. Terus debutnya tuh bisa lebih wah lagi, itu bisa 10/10. Wah sayang banget ini 8,8/10 alias cakep, ya kan. Jadi seriesnya bagus nih, jauh lebih bagus daripada episode sebelumnya. Nonton, debutnya nggak cupu tapi sempoyongan kayak Joker, ya kan. Wah, gila. Joker, zombie, coklat,
Dan jangan lupa makan coklat. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.